Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan pertolongan dan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kita tahu semuanya ya sahabat ya, semalam ada seorang pasien sahabat ya, seorang pasien yaitu yang bernama Mbak Sri, kalau nggak salah ya, Mbak Sri. Kemudian suaminya yang bernama Ardi semalam sempat membuat onar sahabat di pondok kita itu loh. Dibilangin secara baik-baik juga nggak mau gitu loh. Dia inginnya ketemu dengan Gus Idris, sedangkan waktu itu malam Gus Idris sendiri dalam keadaan kurang sehat. Dia Gus Idris dalam keadaan kurang sehat dan tidak bisa menerima tamu, apalagi udah larut malam. Semalam kalau nggak salah insya Allah jam 12 kalau saya ya Mas Raffi ya, yang buat onar dulu tamu yang Ardi itu buat onar. Iya ya Allah. Jadi ini masih ada di pondok, perempuannya ini masih ada di pondok Busri ini. Jadi kita ntar lagi kita tunggu, katanya mau ada perlu sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya sahabat ya. Nggak tahu masalah apa, namanya juga hidup, namanya hidup ini juga pasti ada masalah, pasti ada persoalan gitu loh. Kalau nggak mau ada masalah, kalau nggak mau ada beban hidup, cobaan hidup, ujian hidup, ya mati saja gitu ya. Itu intinya, kita harus ikhlas menerima apapun yang Allah berikan kepada kita gitu loh. Entah itu berupa cobaan, kesenangan ataupun kesusahan, kita harus ikhlas, karena aku yakin kalau kita ikhlas Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu loh. Allah bisa merubah segalanya sahabat, bisa merubah siang gitu ya, bisa merubah yang awalnya siang mendung bisa menjadi cerah gitu, apapun bisa Allah lakukan, apalagi cuma nasib kita seperti itu. Jadi apa ya, kebanyakan daripada tamu-tamu terutama Mbak Sri kayak menyalahkan gitu, menyalahkan takdirnya, menyalahkan takdir Allah kayak gitu ya. Itu nggak boleh sahabat ya. Terus kalau Allah bilang kalau kamu nggak mau menerima takdir saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Wah, a'udzubillah min dzalik ya sahabat, kalau sampai kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, naudzubillah min dzalik ya Allah, subhanallah. Baik sahabat, sebelum kita ini sambil menunggu Mbak Sri katanya mau ketemu dengan saya. Mbak Sri itu istrinya Pak Ardi sahabat ya. Kita sholawat dulu ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likullin hauli minal akhwali mubtahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita istiqomah bersolawat, kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tertutup dari kehidupan kita semoga dibuka oleh Allah, diberikan masalah diberikan jalan keluar dari masalah apa yang kita hadapi ya Allah. Insya Allah dengan istiqomah sholawat kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Baik sahabat ya, kita langsung, barangkali beliau ada di itu sepertinya si Ere ya sahabat ya. Itu kayaknya ada si Ere, kelihatan nggak dari kamera ya? Kelihatan Ustaz. Itu sepertinya ada si Ere lagi berbincang-bincang dengan seorang perempuan nih. Apakah itu Bu Sri ya yang sama Sri yang sama Re itu? Apa yang mereka bicarakan gitu loh. Kata soalnya Bu Sri tadi ngomongnya mau
ada sesuatu yang mau disampaikan dengan saya gitu sahabat ya. Tapi kok ini ada Ray juga, sebenarnya nggak enak barangkali mereka ngomong sesuatu yang rahasia mungkin seperti itu, mau pengen obat mata. Gimana kalau menurut sahabat-sahabat semuanya ini? Apa disamperin aja ya? Ya Allah, coba kita samperin saja ya. Sahabat langsung aja nggak apa-apa. Ya itu ada sirre ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Kan Ustaz tadi saya nyat telepon nih Ustaz. Oh, HP untuk lab. Hah? HP-nya untuk lab. Ya. Terus sana saya telepon enggak kan. Ini tuh sana. Doakan saya teleponnya. Oh. Ya. Dari sehat. Alhamdulillah. Dari sini Mas Raffi biar enggak kami sama. Nah. Ya kelihatan semua. Enggak di sana Bang Rey. Ada apa ini kok kayaknya penting? Ini Busri ya? Iya. Busri ini meskipun banyak masalah. Seri. Seri Apa seri? selalu apa ya, selalu smile ya Busri ini ya, meskipun banyak masalah, tapi waktu Udah curhat Mbak, apa sama saya? udah curhat sama saya. Maka langsung smile terus nih. Jamaah Oh, jauh. itu curhatnya. Allah. Padahal semalam kan nggak ada senyumnya sama sekali dia waktu sama siapa itu, suaminya Ardi ya sebenarnya. Mantan. Loh, masa udah mantan, belum resmi kan, udah ditalak tapi ya Mbak ya. Udah mantan. Belum. Ya, belum lah, belum Masih resmi. niatan Tapi ada ini ya, apa, cadangan ya. Ada. Allah. Emang Kok, gini. ya enggak, saya ini aneh Bang Rea. Semalam dia marah-marah kayak gitu kan, marah kayak gitu kan. Terus sekarang saya datang kok senyum-senyum. Tapi gini Ustaz tadi. Dia kan curhat. Ini saya omongin enggak apa kan Mbak ya? Curhat tadi. Jadi kayak karakternya ini ibarat namanya juga depresi. Deskripsi. Depresi. Depresi gitu. Jadi emang sekarang ini Mbak ini bilang, Mas, ini maaf ya katanya. Ini sebelumnya kan tadi saya mau ngonten ini katanya. Jadi karena udah berhubung ya. Jadi Mbak ini bilang nggak mau. Emang tadi dibilangnya di awal, udah Mas enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti ada bahasa saya nggak enak, misalnya kayak tadi kata-kata anjay, tiba-tiba kayak senyum itu orangnya gimana ya? Tapi ini ketawa sendiri nggak terus-terusan kan? Enggak ya. Ibarat dia ada hal yang lucu langsung Agak ketawa ngadap gitu. sini Mbak, biar Ini, wajahnya yang cantik terekam oleh jadi wajah kamera. itu wajah dia gitu. Agak ngadap sini nggak apa-apa. Kenapa Mbak sini Mbak? Iya. Jangan malu-malu kucing. Pokoknya kalau misalkan si Ardi itu ada apa-apa sama Mbak, santai. Gitu ya. Kok kamu jadi gitu, Re? Penasaran saya. Namanya juga berjuang salah, nggak salah Mas ya? Allah. Kalau saat yang berjuang salah. Kan Ustaz Berarti kamu berjuang. menunggu jandanya gitu. Belum resmi gitu loh. kan Meskipun Ustaz dari yang talak. ngajarin. Allah. Jadi kalau misalkan kita nikahi janda, kita baik sama janda itu, kan ini niat kita menjaga dia. Karena dia bekas disakiti gitu kan. Nah, ini kan saya dibully nikah lagi. Kan Ustaz yang ngajar gitu Ustaz. Pernah apa sering disakiti sama Pak Ardi itu? Ya gitu. Maksudnya sering disakiti. Disakiti seperti apa, Mbak? Enggak baru kali ini. Hah? Baru kali ini ya. Nah iya kan, masa sih saya kayak nggak percaya ada seorang Pak Ardi ini berselingkuh dengan mantunya, mantunya sendiri ya Mbak ya? Menantu ya Allah. Oh ya, ini Mbak, ini saya mau nanya nih. Ini kan yang tadi belum ada saya tanya. Jadi awal Agak dekat juga nggak apa-apa pada kalian Mas. Nah. awal mula pertama kali Mbak memiliki rasa curiga. Maksudnya nggak langsung nih tiba-tiba Mbak memiliki rasa curiga. Karena Mbak bilang dari kabar ada saya, sebelumnya hubungan keluarga itu bebek aja, nggak ada masalah gitu kan. Jadi awal mula pertama kali itu apakah dari dengar orang atau gimana? Enggak. Awal mula kan saya tuh kayak di rumah itu kayak disuruh keluar aja gitu. Maksudnya suruh keluar? Sama suaminya. Kayak disuruh main kemana gitu. Oh. Kayak itu pulang kerja itu cepat gitu. Kan biasanya kan sore, ini siang udah pulang. Oh gitu. Terus sampean disuruh belanja keluar gitu. Jadi itu kecurigaan awal. Namanya hal seperti itu kan sebenarnya kan kemungkinan apa si suami ini kecapean, apakah saya ada salah kan gitu kemungkinan. Jadi kan nggak bisa masuk secara logika Ustaz ya. Dengan hal seperti itu kan nggak mungkin langsung memiliki pikiran Mbak ini pasti ini selingkuh. Iya. Apalagi itu pikiran tuh tujuannya ke menantu. Apakah ada setelah kejadian itu
ada yang ngomporin atau mbak ada dengar selentingan dari orang atau gimana? Iya, pokoknya kayak keluar shopping berdua, Yang ngomong siapa? tetangga. Tetangga. Tetangga itu namanya juga tetangga mbak, maaf ya. Tetangga itu ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita gitu. Mindahnya pelan-pelan aja mas, biar gak pusing yang lihat aja. Seret-seret kan pusing nanti yang lihat itu. Pelan-pelan aja seret gitu ya. Jadi tetangga yang mbak yang ngelapor ke mbak ini, yang ngasih info ini, itu apakah tetangga kepercayaan mbak atau gimana? Ya yang biasanya kayak arisan bareng. Oh, teman dekat, mendekat, Iya. oke. Dia bilangnya seperti apa laporannya ke mbak? Aku lihat suamimu shopping berdua sama menantumu. Gitu ya. Tapi Awalnya sih nggak percaya, nggak percaya. tapi kan ada buktinya, difotoin kan. Oh, difotoin. Tapi aku nggak bilang itu. Ah. Terus kepergok berdua di kamar itu. Beb, ada pasien Beb. Ada pasien Beb. Hah? Pasiennya dari daerah Siti aja, luar kota sini aja, luar dekat Malang, kota Malang. Mencariin Gus. Bentar ya Bu ya. Jadi gitu mbak ya, mbak sempat makhluk. Disitulah pertama kali mbak percaya 100%. Iya. Tapi Mbak sendiri kan nggak pernah tahu kalau suaminya sampean kikuk-kikuk lah istilahnya ya sama menantunya, nggak tahu. Nggak tahu ya, makanya Tapi kalau kan logikanya kan kalau cewek cowok nih satu kamar, nggak mungkin nggak. tapi kan sampean nggak tahu toh dalam satu kamar itu ada suami sampean dan menantu. Kan suamiku keluar dari situ. Oh, sampean taunya keluar. Ya barangkali saja apa itu ada keperluan kan gitu. Iya, keperluannya kan. Kecuali kalau sampean tahu melakukan suami sampean dan menantunya ini dalam keadaan melakukan hubungan suami istri, baru. Kalau cuma sampean tahu dari suami sampean keluar dari kamarnya menantunya sampean gitu kan apa ya? Juga kurang Masih kuat, kurang kuat. Mbak. Siapa tahu apa itu menantunya sampean suruh beneri lampu, kan bisa Tapi juga. kan pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Gini saat mungkin ya ini bukan dari pembahasan beliau yang bisa saya ambil ya gitu. Yang pertama rasa kecuriga waktu diomongin sama tetangga tadi, ngasih informasi lah tetangga tadi tentang masalah suami dan menantunya. Lalu yang kedua ada bukti foto. Pasti kan namanya juga lagi perempuan tuh kan pikirannya tuh lebih over daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini ada masalah, dia berusaha mencari sedetail mungkin. Iya. Tapi kemarin lebih over gitu. Lebih mikir tahu lah perempuan lebih mikir ego sendiri ya itu bahasa tadi kan. Nah, Iya, iya. namanya juga perempuan, jadi mungkin pikiran tuh terlalu over, makanya sempat menuduh 100%. Gitu ya. Nah bahkan kemarin kan tadi ini, ya kan, tadi malam kan udah datang ke tempat Gus, bahkan memang mengaku, sampai tadi udah mengaku. Mengaku ya. Nah, jadi intinya kan kita sudah mengetahui awal mulai itu seperti apa. Lalu itu apalagi Sud, apa namanya katanya kandungan tuh gimana Sud? Masa Mbak, apa benar udah apa hamil menanya? Tapi hamil kan belum tentu dari suaminya sampean. Terus dari siapa? Hah? Ya kan bisa jadi dari suaminya sendiri. Suaminya sendiri kan 3 tahun nggak pulang. 3 tahun nggak pulang. Oh iya, Ya Allah. 3 tahun nggak pulang, hamil 2 bulan. Hamilnya 2 bulan ya. Sini Beb. Ya gimana? Ini ada pasien nyariin Gus Idris, marah-marah pengen sini guys, sini Bes. Nyariin Gus Idris. Udah tak bilang udah malam kan, nggak mau nemui, besok bisanya gitu. Iya Mbak. Bisanya besok gitu. Biasanya besok. Tapi kalau mau nginep di sini sampean juga nggak apa-apa, gitu ya. Silakan Anda kamar. Sendiri apa mas apa ini? Sama suaminya, Hmm. lihat suaminya itu di atas itu. Ya udah silakan Mbak tunggu kalau memang hari ini nggak bisa kalau malam ini. Ini ceritanya gini, Beb. Ah. Suaminya dia dicurigai ya. Ah. Soalnya suaminya nggak ngaku masih kan, Mbak? Suaminya kan nggak ngaku kan kalau Udah udah. ngaku. Oh, ngaku Udah dah. ngaku tadi malam. Oh, saya pantesan saya kan nggak ikut ya. Tadi malam? Iya, ikut tapi saya kan tak tinggal. Oh iya. Suaminya menghamili menantunya. Suaminya dia menghamili menantunya. Ya Allah, kok bisa kayak gitu ya. Mengaku itu karena ngaku dipaksa oleh Anda, terpaksa atau bagaimana? Itu kan karena di sama Bang Radit. Oh, sama Radit, Beb. Jadi perkiraan aja ini sekarang, belum yakin. udah. Udah yakin? Udah di tes darah atau urin atau apa belum kan? Belum. Cuma udah ngaku ya, Mbak ya. Ya Allah. Tapi untuk malam ini biasa nggak bisa malam ini. Nggak bisa. Besok lagi, Mbak, kalau mau ketemu Besok. Gus.
Kalau memang mau istirahat di sini silakan dengan suami Mbak. Ada tempat juga kamar. Kalau besok ketemuannya gitu. Tapi intinya kan Mbak kan udah ketemu saya, Ustadz Fajar sama Habib. Intinya kan undang-undang itu udah disampaikan. Namanya juga dalam berumah, walaupun saya belum berumah tangga, tapi setahu dari pembelajaran rekan-rekan yang saya temui yang sudah berkeluarga, namanya di rumah tangga ini pasti ada yang namanya sebuah permasalahan kan gitu. Jadi mungkin dengan Mbak ngobrol kami itu bisa menjadi lega lah di hati gitu kan. Karena kalau tak titik semua penyakit itu ada di hati tadi. Jadi Mbak ya benar-benar lega lah gitu kan. Jadi harapan Mbak ke depannya. Jadi harapan Mbak ke Gus dan ke timnya Gus itu seperti apa? Tentang permasalahan Mbak dan suami Mbak ini ke depan. Harapannya? Itu kira-kira untuk Mbak. Ya harapan masalahnya cepat selesai. Sudah selesai. Insya Allah, tapi kan tergantung Mbak lagi. Kami di sini kan insya Allah cuma ngasih saran masukan, membantu ya 50-50 Ustaz. 50% di kami dan 50% kan di keluarga Mbak itu sendiri gitu. Karena kan kami juga masalah keluarga ini bukan terkait antara Mbak dan suami Mbak, tapi Mbak kan juga punya keluarga, orang tua gitu. Pak Sebenarnya Ardi itu memang gini ya Mbak, memang pengusaha kaya ya Pak Ardi, suaminya Amen itu. Iya. Pengusaha kaya ya, anak buahnya banyak berarti. Di mana-mana anak buahnya. Soalnya dia kan kayak mentang-mentang datang ke sini kan kemarin awalnya itu. dibilang aja Ustaz, uang apa bulanan ya dari lakinya tuh 150 juta. Kalau nggak sekelas istrinya Raffi Satu Ahmad. bulan ya. 1 bulan. Terus dibuat apa saja sama sampean uang segitu? Enggak. Kan malu-malu. Tadi dia ngobrol sama saya Ustaz. Tadi mau berempat mata, dia bilang gitu, 150 juta untuk biaya kehidupan. Itu memang belanja. Uang belanja saja ya. Satu lain, Ya, Pak. uang kebutuhan diri sendiri, kebutuhan. Oh, 150 150 juta. Wih, keren. Tuh ngobrol ke saya. Uang apa Mas? 150 juta. Terus apa Mbak? Katanya berarti bohong suaminya sampean itu. Makanya saya diem kan, Heeh. nggak mau dia. Bohong berarti suaminya Mbak. Tapi katanya dia kaya itu loh, sampai ngancam-ngancam mau membawa masalah ini ke ranah hukum. Berarti kan dia memang apa itu? Memang orang yang kaya dan dia berani, kalau nyewa pengacara aja mahal ya beliau. Iya. Heeh. Pengacara yang bagaimana? Pengacara yang begitu. Iya mau menuntut Tapi Gus kemarin- Idris. Kan rencana kalau nggak salah ini yang saya takutkan, tapi belum ada omongan dari beliau untuk tentang pengacara tadi. Tapi kita lihat ke depannya. Cuman dari bahasanya tadi kan Mau menyewa tadi malam pengacara. dia tuh bahasanya gini Ustaz. Nah. Lihat aja, saya bisa ngelakuin apapun. Jangan sentuh saya kayak gitu. Tapi belum ada terbuka dia itu mau bahas tentang kayak. Tapi kalau saya lihat gesturnya itu ya Pak Ardi memang dia orang kaya dan juga apa ya banyak kenalannya. Gitu. Tapi tadi Ustaz, iya ini baru ingat. Soalnya kalau orang biasa-biasa saja nggak mungkin berani mentang-mentang di Iya. sini gitu loh. Tadi Sapam bilang mas saya Ustaz, baru ingat nih. Jadi Sapam bilang tadi waktu selesai kan masih ini belum selesai tadi ini. Waktu pas keluar ada ancaman ke Sapam. Ini akan perpanjang. Gitu ya. Itu tadi. Saya nggak Jangan tahu. perpanjang. Saya akan memperpanjang masalah itu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kita lihat aja besok kan. Nah. Terus gimana Mbak keluarganya sampean apa udah tahu tentang kelakuannya Pak Ardi ini? Disuruh sendiri-sendiri Sama siapa? sama keluarga. Suruh sendiri-sendiri. Keluarga Mbak. Iya lah Mas, pasti ya nggak terima lah. Nggak terima ya? Mohon maaf ini cuma tanya ya, apakah juga keluarganya sampean dari keluarga yang berada atau keluarga sederhana? Saya semua sama sih Mas. Maksudnya dari Nggak ada kaya? sing kaya, nggak ada sing ya. Oh berarti Semua sampean sama. keluarga sederhana ya? Iya. Jadi yang kaya itu suaminya kan? Yang kaya itu suaminya, makanya dia berani berbuat apapun. Makanya sekarang kan dunia ini kan kalau orang Medan bilang hepeng mengatur negara. Apakah dengan Bahasa Medan. uang bisa diselesaikan semuanya itu? Kita kalau bahasa Medan bilang gitu, hepeng mengatur negara. Tapi kita mengharapkan kebenaran di mana, bukan uang. Tapi Pak Adi, suami Mbak ini kemarin, dianggap dengan uang bisa semua selesai. Pak Ardi itu ya? Pak Adi. Tapi ya memang kaya dia. Beb. Sultan ya? Kita Sultan, meskipun sultan mau apa dengan uang, tapi yang kita tunjukkan itu harus kebenaran dan kejujuran, Iya benar. bukan uang. Iya, insyaallah. Nih, namanya Habib Uang dan kejujuran itu harus ada. Habib Rashid. Adab harus ada. Kalau suami Mbak kemarin itu aduh,
udah ada nggak ada, bawa pengacara nggak berkerudung lagi. Apa itu pengacara? Meskipun dia agama lain non muslim, tapi datang Rencananya Mbak Sibib mau membawa pengacara itu masih rencananya, belum masih. Memang menunjukkan ini pengacara saya, menunjukkan gitu. menunjukkan. Tapi yang tidak tahu itu hanya gertak aja atau itu gimana. dia. Belum datang ke sini. Pengacaranya belum. Oh, itu hanya gertakan. Gertakan saja atau gimana? Ya kita lihat saja. Tapi Kalau dia kemarin memang itu mau membawa terjadi. pengacara ke sini berarti ya memang dia bukan orang main-main, bukan orang sembarangan dia Ardi itu. Gitu. Intinya Mbak, selama Mbak niat baik di sini, Mbak memohon pertolongan di tim ini, saya juga tahu diri seperti apa gitu kan. Pasti insya Allah mudah-mudahan akan dibantu gitu. Amin amin. Dan Mbak nggak usah takut kalau misalkan ada ancaman dari segi fisik, maaf ya, atau kayak itu apa, bisa apalagi dalam segi ancaman hukum. Karena di pondok ini juga ada yang namanya perlindungan hukum. Jadi pondok pesantren bukan pondok pesantren yang kaleng-kaleng. Di sini juga ada kuasa hukum, di sini juga ada perlindungan hukum. Jadi siapapun yang masih di dalam naungan di sini, apalagi termasuk kategori pasien gitu Ustaz ya, itu nanti tetap di dalam naungan perlindungan dari pihak pondok. Tapi digarisbawahi, di pondok ini kan juga orangnya pintar. Jadi dia paham mana yang memanfaatkan situasi dan yang benar-benar itu membutuhkan pertolongan di sini. Ya David, mungkin Udah selesai? bisa. Ini nanti tidur di mana Mbaknya? Di aula Itu dulu. kamar saya kan itu saat namanya. Tidur sama-sama ya di kamar sampean maksudnya. Oh, gini Ustaz, kamar saya itu kan Wah. maksudnya kan tuh ini lebar bersih. Terus? Jadi saya yang pindah ke kamar santri, jadi tidur di situ. Itu maksudnya Ustaz. Ya mau nggak Mbak apa mau tidur sama Pak Ardi? Aduh, Hah? itu sendiri. Tidur aja tidur aja. Atau sama Cak Rapli. Gak boleh ya. Jadi ini kalau perempuan sendiri. Gitu. Ada Bercanda, santri sahabat. wanita, ada kok santri wanita. Biar sama santri wanita. Sama aja. Ita. Sama Ita ya. Nah, Ya udah mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu soalnya Mbaknya kelihatan capek juga ya. Bisa aja, Mbak. Ya. Baik. jangan dipikirin, Mbak. Anggap Segala aja. keburukan itu akan terbongkar. Ya Biba, bongkar Jangan menghiraukan suami ada uang itu, di uang nggak ada gunanya, Habib nih bos senggol. nggak ada gunanya. Kan udah senyum kan, nengok Habib langsung senyum nih. Nah Iya itu ya. dia. Tapi terlalu kurang senyum juga bahaya. Ini senyumnya senyum stres atau gimana? Dikit-dikit senyum. Sampai konslet. Pikirannya udah kemana-mana Sampai ini. konslet. Iya. Tapi kayak masih muda banget ya. Udah berarti Bang, kawin udah muda berapa samanya tahun? Mbak ya. Oh, kawin muda bang. Mau kawin muda. Lulus SMP langsung kawin. Enggak, maksudnya kawin waktu muda apa nikah waktu muda? Nikah waktu muda ya, gitu loh. Itu ya. Kucing nggak mas kali. Hah? Udah Ustaz, nanti netizen nanti semakin kita ngawur ceritanya yang ada nanti netizen nih mikirnya kita yang enggak kita apalagi di janda yang kita hadapi Ustaz. Calon janda Calon janda ya, semoga aja lah. Semoga aja nggak beneran jadi janda ini, Bang. Kasihan yang juga. mudah-mudahan janda. Aduh, Allah, Re mudah-mudahan nggak jadi sangat janda. berharap banget ini, Re ini loh. Berharap banget. Hah? Namanya begitu. Ya, bahaya Bang Re ini, Re. Ada tamu wanita aja udah tungap-lungup matanya. Gitu ya. Sebelum Habib bertindak, saya harus berjalan. Ya, Isa, intinya pondok kita terbuka untuk siapapun yang mungkin membutuhkan bantuan kita, seperti itu ya Bang Re ya. Jadi mungkin kita doakanlah semua ya, semoga Pak Ardi bisa tobat, juga Mbak siapa ini Sri ya, Mbak Sri ini bisa sabar menjalani ujian ini. Insya Allah orang yang sabar mendapat pahala yang sangat besar dari Allah dan derajatnya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat Al Fakir Kang Fajar, mohon dan Bang Re, juga Syekh Rosid mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.